Assalamualaikum Pak. Boleh masuk Pak? Silakan dulu Pak. Mau duduk di mana Pak? Sini Pak. Silakan. Selamat malam Pak. Malam Pak. Bagaimana kabar Bapak ini? Yang penting Pak, kabar saya baik Pak untuk hari ini. Alhamdulillah. Jadi hari belakang ini tidak baik Pak? Hari-hari belakang ini saya masih ada sedikit trauma Pak. Jadi sebelum kita memulai pos konseling ini Pak, ada baiknya kita perkenalkan diri dulu kan Pak. Jadi dimulai dari saya dulu Pak ya. Perkenalkan, nama saya Jalur Pindayan Rambe. Saya di sini sebagai konselor Pak. Jadi sebelum Bapak kita mulai pos konseling ini, Bapak tahu itu apa arti pos konseling? Saya tidak tahu Pak. Jadi Bapak kesini disuruh kawan-kawan atau orang lain atau kemauan sendiri? Enggak, karena kata tetangga saya di sini ada yang bisa mengatasi trauma, makanya saya kesini Pak. Bapak sini sebenarnya tidak bisa mengatasi trauma. Jadi saya hanya bisa memberikan arahan kepada Bapak kan. Jadi konseling itu Pak memberi bantuan kepada seseorang yang mengalami masalah. Seperti Bapak ini kan sedang mengalami masalah. Jadi saya persilakan Bapak untuk memperkenalkan diri. Ini sebelumnya saya warga sini Pak, kampung sini, kampung Alwawi. Alwawi Pak ya. Jadi semalam itu saya kan aslinya dari sana, dari Tapanuli Tapanuli Selatan, Medan Pak ya, Sumatera Utara. Iya, jadi tahun kemarin itu Pak kejadiannya, terjadi bencana tanah longsor. Iya. Jadi itu menimpa keluarga saya Pak. Itu mengakibatkan rumah hancur, kemudian masih ada yang kehilangan keluarga kami Pak. Kehilangan keluarga Bapak ya? Iya, karena belum ditemukan, karena kan tanah longsor itu agak tinggi kan Pak. Jadi saya agak trauma dikit lah Pak. Ini maksud saya selalu terbayang-bayang ketika terjadi itu Pak. Saya dapat merasakan apa keadaan Bapak saat ini kan begitu sedih akibat ditinggalkan oleh keluarga dan bencana yang menimpa Bapak. Jadi dari masalah Bapak tadi itu, jadi Bapak mengalami trauma ya? Iya. Jadi tadi kan Bapak belum mengenalkan diri, langsung Bapak menceritakan masalah. Iya, saya warga sana. Nama saya ini Pak Bapak Stompul. Stompul. Iya Pak. Jadi mungkin masalah Bapak ini buat sekali ya Pak ya. Jadi sampai kehilangan keluarga kan. Jadi dari keluarga Bapak itu semua dari Bapak berapa keluarga? Istri yang hilang atau Bapak apakah sudah menikah? Nah, saya sudah menikah. Seorang istri, kemudian anak saya itu ada 4. Jadi kami satu keluarga itu ada 4 orang anak. Jadi yang anak keempat ini yang hilang, itu dia masih SD kelas 4. Udah saya cari-cari info di kepala desa, kan itu kan dicari oleh tim SAR, ini masih belum ditemukan. Jadi saya ketika itu masih hingga sekarang masih trauma Pak. Apakah anak saya itu memang sudah benar meninggal atau entah kemana gitu Pak. Jadi masalah ini kan bencananya itu tsunami gitu lah Pak ya, banjir gitu ya. Tanah longsor Pak. Tanah longsor. Kan mengalami masalah sangat berat dalam hidup ini Pak. Iya. Kehilangan seorang anak paling kecil juga kan Pak. Jadi setelah kejadian longsor itu Bapak langsung mengetahui bahwa anak Bapak itu hilang? Ya, jadi gini Pak, bukan terjadi tanah longsor di rumah kami itu. Jadi ketika itu kami langsung berhamburan mencari tempat aman Pak. Yes. Karena kan rumah kami itu di bawah, di atas itu tanah itu. Jadi ketika itu longsor, di bawah bukit terjadi longsor, otomatis kami langsung berhamburan untuk menyelamatkan diri bersama warga lainnya. Jadi kami ketika itu menyelamatkan diri, ketika udah sampai tempat yang aman, saya baru sadar ada anak saya yang tertinggal di rumah. Jadi istri Bapak dan anak-anak yang lain itu tidak ada luka atau apa, tidak ada?
Nah, kalau untuk istri dan anak saya itu alhamdulillah selamat Pak. Yang tiga itu. Jadi keadaan istri saat ini bagaimana? Apakah dia mengalami trauma seperti bapak atau tidak? Kalau istri saya Pak adalah sedikit traumanya, tetapi tidak seperti saya ini Pak. Saya ini begitu terbayang-bayang Pak akibat peristiwa itu kan Pak. Jadi masalah yang sangat berat Pak ya. Jadi di sini Pak, dari masalah bapak itu harus bisa menerima semua apa yang terjadi. Itu mungkin Pak kehendak Allah Subhanahu Wa Taala Pak, takdir yang maha kuasa Pak. Jadi bapak harus banyak-banyak sholat, melakukan itu terapi sholat. Terapi sholat itu bapak mengaji, berzikir agar bapak tenang, bapak bisa tenang, yang hilang pikiran itu. Yang mana bapak ini jangan sampai mental bapak itu hancur. Buang masalah-masalah itu dan dekati kepada Allah. Karena setiap manusia ini Pak pasti meninggal Pak. Pasti ada yang meninggal yang terluar dan kita yang duluan dipanggil sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi solusi bagi bapak ke depannya itu bagaimana tentang trauma bapak ini? Ya tadi seperti Bapak bilang kan, misalnya kita itu memang kematian itu sudah ditakdirkan dari Yang Maha Kuasa ya kan. Nah, mungkin saya harus merelakan lah apa yang telah terjadi sama saya, apa yang terjadi sama istri dan anak saya, dan saya mungkin terhadap anak saya yang hilang itu berhusnuzon lah kepada Allah ya kan. Mungkin itulah udah ketetapannya. Jadi saya seperti Bang Bapak sampaikan, saya akan lebih mendekatkan diri sama Allah. Jadi ke depannya bapak dan istri bapak itu banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah. Ya Pak, buang aja lupakan secara perlahan walaupun itu berat Pak. Karena setiap manusia pasti meninggalkan Pak, pasti mati. Jadi bapak harus tabah menghadapi semuanya. Lakukan kegiatan lain agar bapak mental bapak ini membaik. Lakukan tindakan yang lain sehat seperti pemain bola atau pemain apa, bahagiakan istri bapak, pikiran bapak itu tenang ya Pak. Jadi apakah bapak ini udah dapat pencerahan di depannya kan? Jadi kalau misalnya bapak nanti masih mengalami trauma atau gangguan tentang mental bapak terganggu, bapak bisa datang kepada saya menerima bapak yang sepenuh hati. Kalau bisa bapak itu membawa istrinya, jangan sampai istri bapak mengalami trauma seperti bapak ya kan. Kalau udah memendam kali, dia tidak tahu perasaan dia kan. Jadi bapak pos konseling kita tadi, mudah-mudahan apa yang saya berikan, apa yang saya kasihan kepada bapak dapat menjalankan. Iya Pak, terima kasih. Ya itulah Pak, saya mungkin sedikit lega ya Pak dari penjelasan Bapak. Mungkin saya agak sedikit tenang, lebih tenang dari sebelumnya. Dan nanti insya Allah seperti yang Bapak bilang, saya bawa juga istri dan anak-anak saya itu yang supaya mendapatkan pencerahan dari Bapak. Mungkin itu adalah Pak. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak Sama-sama atas konselornya hari ini Pak. Ya Pak. Ya Pak. Saya pamit dulu ya Pak. Kebetulan saya ini udah rumah istri dan anak-anak menunggu. Saya ucapkan terima kasih lagi Pak.